Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
apa kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
Hanya Engkau, oh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat silakan bangkit kembali. Pertolongan kita ialah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 2 ayat 11 sampai yang ke-12 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya setiap saat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik, bahkan terlalu baik dalam kehidupan kita. Kurang lebih 7 bulan kita hidup berdampingan dengan pandemi, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di dalam firman Tuhan berkata, adalah baik menaikkan syukur buat Tuhan. Berbahagialah mereka yang tahu mengucap syukur, karena mereka hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Dia adalah Raja di atas segala raja.
Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali katakan, ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, Yesus, Kau ku pegang. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja-Ku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Berdaulat atas hidup. berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sama-sama katakan, ku mau hidup Tuhan setiap waktu hidupi dalam kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, Namun karena Roh-Mu Tuhan. namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Bersama-sama lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja-Ku.
untuk hari yang luar biasa yang Engkau berikan untuk kami. Saat ini kami hendak memuji-Mu. Kami hendak menyembah Tuhan. Karena kami percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu sangat ajaib dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami rindu dalam ibadah kami saat ini. Setiap pribadi kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Sehingga hidup kami hari lepas hari menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami dari saat ini sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita pada hari ini Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus mengagungkan Tuhan. Pujian yang berkata, Yesus selamatkanmu. Dengar suara gemar, Yesus selamatkanmu. Kabarkanlah Injilnya, Yesus selamatkanmu. Kabarkan pada mereka tentang keselamatannya. Bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu. Kabarkan warta suka, Yesus selamatkanmu. Pada orang berdosa, Yesus selamatkanmu. Bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra. Bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu. Bait yang ketiga, kabarkanlah keselamatannya, Yesus selamatkanmu. Kabarkan keselamatannya, Yesus selamatkanmu. Bangsa-bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu. Bersorak dan pujilah, anugerahnya besarlah. Bila hidung yang menang, Yesus selamatkanmu. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita kembali akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup ini adalah anugerah terindah dari Tuhan. Namun satu pertanyaannya bagi kita semua, apakah misi kita di dalam menghidupi anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita? Tema pada hari ini adalah apa itu misi? Sambil mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan, saya jemput sekalian untuk bangkit berdiri. Kita kembali naikkan satu pujian. Pujian berkata bahwa ku ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Yesus terima kasih. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini
Tuhan berikan kepada kami untuk diam sejenak di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu, dan biarlah setiap kami yang mendengarkan dipimpin, diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam, waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita pelajari pada siang hari ini berbicara apa itu misi. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk memahami apa itu misi, kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan visi. Karena dua kata ini, visi dan misi, itu tidak bisa terlepas. Visi dan misi adalah sesuatu yang saling terkait. Nah, visi itu adalah sesuatu gambaran besar tentang sesuatu yang di depan yang ingin kita capai. Sedang misi itu sendiri adalah suatu usaha jembatan untuk mencapai sebuah visi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks iman Kristen, visi terbesar dari Kristus adalah keselamatan jiwa-jiwa yang berdosa. Sementara saudara, untuk mencapai visi yang diberikan Kristus, yaitu keselamatan jiwa-jiwa yang berdosa, perlu adanya misi. Misi yaitu pemberitaan Injil kepada orang-orang berdosa. Di mana Injil itu diproklamasikan, Injil itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Alkitab berkata di dalam Injil Matius, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, misi yang diberikan oleh Kristus kepada kita merupakan kelanjutan daripada misi yang sudah Yesus lakukan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama misi yang sudah Kristus lakukan di muka bumi ini. Karena misi itulah Kristus harus turun dari surga datang ke bumi ini. Dan misi itu telah dipercayakan kepada saya dan saudara. Firman Tuhan pada siang hari ini di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Kita akan belajar bersama-sama ada beberapa prinsip atau aspek penting dari keteladanan Kristus dalam misinya. Mari kita membuka Alkitab dan kita membaca dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan membacakan bagi kita. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, prinsip yang pertama dari keteladanan Kristus dalam bermisi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama adalah misi itu adalah sebuah tindakan nyata, bukan opini.
Misi Kristus itu adalah satu tindakan nyata, bukan sebuah opini atau satu teori saja, saudara. Kalau kita lihat dalam ayat 35 bagaimana Yesus dalam misinya dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota, Yesus berkeliling ke desa, dia mengajar, ada kata di sana saudara. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Peribahasa berkata Bapak Ibu bahwa satu tindakan nyata itu lebih berarti, lebih baik daripada 1000 kata-kata. Kristus telah memberi satu teladan kepada saya dan saudara. Pada waktu Yesus menerima misi dari Allah, Yesus mengerjakan misinya itu di dalam dunia. Yesus menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Yesus secara holistik, secara menyeluruh, dia menyentuh aspek kehidupan manusia, rohani dan jasmani. Alkitab mengatakan saudara, Yesus berkeliling ke semua kota, Yesus berkeliling ke semua desa untuk memberitakan tentang kabar sukacita. Yesus memberitakan Injil. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, Yesus pergi melenyapkan segala penyakit dan kelemahan setiap orang yang dijumpainya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Misi kita sebagai orang percaya adalah kelanjutan dari misi Kristus di muka bumi ini. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, apakah misi yang sudah Kristus lakukan, keteladanan yang sudah Yesus lakukan ketika ada dia di muka bumi ini, ada satu tindakan nyata, bukan opini saja. Yesus tidak hanya tahu teori, tapi Yesus mempraktekkan, dikatakan dengan cara dia berjalan berkeliling saudara. Ini bicara apa saudara? Ini bicara satu tindakan nyata. Yesus segera bertindak dengan misinya. Dia tidak hanya tahu, Yesus tidak hanya tahu ada slogan, tidak saudara. Tapi Yesus sedang bertindak, tindakan nyata. Itu yang Yesus lakukan. Pertanyaannya bagi saya dan saudara hari ini, apakah misi yang sudah Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya untuk melanjutkan misinya, apakah kita juga memiliki tindakan yang nyata dalam bermisi? Apakah selama ini kita hanya tahu teori saja? Kita tahu Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tahu itu. Kita tahu itu dalam pemikiran kita. Tetapi kita tidak ada satu tindakan nyata yang harus kita kerjakan seperti yang telah Yesus kerjakan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Selain dia memberitakan Injil tentang karya keselamatan yang sudah dia kerjakan di muka bumi ini, Alkitab juga berkata, dia pergi menyelamatkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini bicara apa saudara? Yesus sedang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek rohani tetapi juga aspek jasmani telah menerima sentuhan kasih Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, Kitab Injil Matius 25 ayat 31 hingga ayat 46. Suatu hari nanti Kristus akan mempertanyakan kehidupan kita. Adakah misi yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tindakan yang nyata,
Seperti Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku menjadi orang asing engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit engkau merawat aku. Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus telah menjadi teladan yang nyata. Bagaimana pada waktu Kristus ada di muka bumi ini, dia berkeliling mencari mereka yang membutuhkan tangannya. Yesus mencari orang-orang yang di luar sana. Yesus sedang mencari orang-orang yang sedang gelisah, yang membutuhkan kasih-Nya. Saudara, suatu kisah, seorang misionari yang bernama, semua kita tahu, seorang yang bernama Bunda Teresa. Bunda Teresa meninggalkan segala kenyamanan hidupnya. Bunda Teresa segera bermisi ke suatu negeri atau ke suatu negara yang bernama India. Kita melihat bagaimana misi Bunda Teresa itu adalah meneladani misi yang sudah Kristus pernah lakukan di muka bumi ini. Di mana misi Bunda Teresa, saudara, kita lihat di dalam sejarah, yaitu di mana Bunda Teresa merawat mereka, orang-orang yang sedang sakit. Dan tidak main-main, saudara, Bunda Teresa melakukan perawatan kepada orang-orang yang terkena penyakit lepra atau kusta pada waktu itu. Bunda Teresa mendirikan rumah sakit. Bunda Teresa merawat mereka yang sakit. Saudara, ini satu teladan yang diberikan oleh Bunda Teresa sebagai seorang misi yang bertindak nyata dalam kehidupannya. Bunda Teresa tidak hanya tahu bahwa misi Kristus itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa, tetapi Bunda Teresa menunjukkan satu sikap tindakan nyata. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya juga melihat baru-baru karena saya juga dimasukkan di dalam grup GKKA Indonesia Jemaat Palu. Saya melihat bahwa salah satu pekerja gereja yang cukup banyak memberi kontribusi bagi gereja ini, khususnya dalam pelayanan musik, yaitu Om Eseng. Ya, saya melihat di grup bagaimana Om Eseng jatuh sakit. Saya juga melihat bagaimana ada orang-orang di gereja ini juga yang dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong Bapak Eseng dalam kondisi sakit. Saya melihat di sana ada Pak Kres, ada Ibu Yanti yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan beberapa hamba Tuhan. Dan juga yang menarik, saudara, saya melihat ada saudara-saudara kita dari gereja tetangga, saudara-saudara kita dari gereja Advent, di mana saya melihat mereka menggotong, mereka mengangkat Om Eseng yang dalam kondisi sakit. Bahkan saya mendengar cerita dari Ibu Yanti, bagaimana salah satu dari mereka itu rela harus membasuh, membasuh kotoran dari Pak Eseng. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Ada satu tindakan nyata yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Kita tidak hanya sedang berteori, saudara. Kita tidak hanya sedang tahu Yesus itu bermisi bagi dunia ini, memberitakan Injil. Tapi Yesus turun tangan. Yesus melakukan tindakan nyata, merawat orang-orang sakit. Dan teladan itu telah diberikan kepada saya dan saudara. Dan beberapa anggota jemaat di sini sudah melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah selama ini kita telah melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita, memberitakan kasih Yesus, mengajar tentang kasih Yesus? Lebih daripada itu, saudara, kita mempraktekkan
Apa yang sesungguhnya menjadi hati atau jantung hati Tuhan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi hari ini, mungkin kita sedang bingung apa yang harus kita kerjakan. Pandemi virus corona telah membuat setiap kita terbatas. Hari-hari ini saudara, orang hanya fokus dengan berita tentang virus corona. Hari ini Tuhan, kita sedang fokus dengan berita tentang hari ini orang yang terpapar virus itu sekian ribu orang. Kita lupa akan satu berita yang harus terus kita lakukan dalam tindakan kita, yaitu berita tentang kasih Yesus. Mari saudara yang ada di rumah, misi Yesus yang pertama adalah tindakan nyata, bukan sebuah opini saja. Lalu yang kedua saudara, aspek yang penting yang juga tidak bisa terlepas dari yang namanya misi, yaitu belas kasih Tuhan. Nah, dari kalau yang pertama tadi misi itu bukan sebuah opini saja, tetapi misi adalah suatu tindakan. Tetapi yang kedua, di dalam bermisi itu aspek yang tidak bisa terlepas yaitu belas kasih Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 36, di sana berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan oleh Alkitab, waktu mata Tuhan Yesus melihat orang banyak, dia melihat orang-orang sedang berjalan dengan tidak mengerti apa arti kehidupan mereka. Yesus tergetar hatinya melihat orang-orang sedang berjalan menuju kebinasaan. Orang-orang sedang berjalan kelihatan hidup, tetapi sesungguhnya mereka sedang mengalami kematian rohani. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya arti kehidupan itu. Sehingga Yesus berkata waktu dia melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, aspek yang kedua yang tidak bisa lepas dari bagaimana kita bermisi, yaitu belas kasih saudara. Kita kembali lagi ke awal. Bahwa belas kasih itu penting ada di dalam kehidupan orang percaya. Karena tanpa belas kasih kita tidak bisa melakukan misi itu sendiri. Karena belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus bermisi karena ada belas kasih saudara. Kata belas kasih yang dipakai di dalam ayat 36 ini lebih kepada empati. Empati itu yaitu kemampuan merasakan keadaan emosional seseorang. Yesus merasakan apa yang sedang dialami oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Mereka dikatakan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tersesat saudara. Waktu Yesus melihat orang banyak ini sedang tersesat, hati Yesus tergerak. Hati Yesus tergerak. Dia segera menolong, dia segera melakukan satu tindakan nyata. Yaitu menolong mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. John Allen Chow adalah juga seorang pemuda yang berasal dari Amerika Serikat. Seorang pemuda ini karena ada belas kasih melihat ada suatu daerah di India, suku primitif yang namanya di suku primitif itu bertempat di Sentinel.
Saudaraku, karena sentuhan belas kasih Tuhan, dia merasakan bagaimana dia berkobar-kobar hatinya untuk pergi mengunjungi suatu daerah. Sebenarnya daerah itu sangat menakutkan. Sehingga singkat dari kisah John Allen Chau ini, saudara, kisahnya dia mati terbunuh. Dia dipanah oleh suku-suku primitif ini, dia ditombak dan dia dikuburkan di pasir di tempat yaitu Sentinel sana. Saudara, apa yang membuat pemuda Amerika ini niat dan nekat pergi ke sana? Untuk menyentuh satu suku yang tidak mengenal kasih Tuhan. Dia pergi memberitakan Kristus di sana. Ada belas kasih Tuhan. Ada rasa cinta akan Tuhan yang mendorong dia untuk pergi memberitakan Yesus di sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebutuhan manusia hari ini, saudaraku. Kebutuhan terbesar manusia itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang Yesus lihat bahwa sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Yesus tidak mau manusia yang dijadikan, yang dia ciptakan itu menuju jurang kebinasaan. Tapi Yesus bagaimana mau menyelamatkan mereka yang berdosa. Ada belas kasih Tuhan. Yesus berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di luar sana. Bagaimana dengan saya dan saudara? Yesus sudah memberikan teladan cinta kasih kepada saya dan saudara. Dia datang ke dunia ini karena cinta kasihnya kepada saya dan saudara. Dia rela disalib di Bukit Golgota karena dia mencintai saya dan saudara. Dan misi itu telah diberikan kepada saya dan saudara. Kita lanjutkan misi Kristus itu di tengah-tengah dunia hari ini, saudara. Apakah saudara dan saya punya belas kasih Tuhan untuk pergi memberitakan Kristus kepada orang, menceritakan, memproklamasikan Injil kepada orang di luar sana? Saudara yang diberkati Tuhan, aspek yang pertama yang tidak bisa dipisahkan dari misi Kristus yaitu satu tindakan nyata. Yang kedua, belas kasih. Tetapi juga yang ketiga, saudara, bahwa berbicara tentang misi Kristus itu berbicara kesinambungan, ya. Bermisi itu adalah berkesinambungan, tidak stagnan, tidak berhenti. Misi itu adalah sesuatu yang terus berlangsung. Alkitab berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kekurangan pekerja bukan berarti kita berhenti memberitakan Injil. Ada begitu banyak kita memiliki alasan untuk berkata kita lagi kekurangan pekerja di gereja. Sehingga kita tidak bisa bermisi. Ya. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa bagian ini Tuhan Yesus berkata bahwa misi itu bicara kesinambungan. Alkitab mengatakan kalau kita kekurangan pekerja, mintalah, kata Alkitab. Mintalah kepada yang empunya tuaian. Kita minta, kita berdoa supaya Tuhan mengirim pekerjanya. Tapi bukan berarti, saudara, waktu kita kekurangan tenaga, waktu kita tidak punya pekerja, kita berhenti memberitakan Injil, tidak. Apalagi saudara dengan alasan hari ini pandemi, virus corona, kita terbatas untuk
keluar, kita terbatas, semuanya serba terbatas. Ini menjadi alasan kita bahwa kita berhenti bermisi. Tidak, saudara. Alkitab berkata bahwa kekurangan pekerja bukan berarti kita berhenti bermisi. Justru sebenarnya, saudara, dalam situasi dan kondisi pandemi ini, bagaimana kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk bermisi. Karena saudara, ada banyak orang di luar sana yang sedang menantikan saya dan saudara. Yang sedang menantikan sentuhan tangan kita, perhatian kita, kasih kita yang kita tunjukkan. Kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Mungkin ketika kita memiliki belas kasih Tuhan, ada orang lain yang bisa percaya kepada Kristus. Saudara, sekali lagi, sebenarnya Injil itu bukan teori, saudara. Kita berkata-kata, kita tahu firman Tuhan, tetapi kalau tidak ada praktek nyata itu nol besar, saudara. Karena yang sesungguhnya adalah tindakan itulah yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hal ini yang bisa saya bagikan bagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Bahkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan telah memberikan misinya kepada saya dan saudara. Misi kita yaitu melanjutkan misi Kristus di muka bumi ini. Dan di dalam bermisi itu yang pertama tadi, saudara, misi itu harus ada tindakan nyata. Kita harus bertindak. Menunjukkan tindakan nyata, bukan hanya sebuah opini. Dan yang kedua, dalam bermisi itu, saudaraku, ada belas kasih yang kita sertakan di dalamnya. Teladan dari Kristus, dia sudah menunjukkan belas kasihnya kepada saya dan saudara. Dan yang ketiga, saudara, misi itu terus berkelanjutan, berkesinambungan, tidak stop, tidak stagnan. Karena saudara, misi itu sendiri akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan waktu Tuhan akan datang yang kedua kali, kita membayangkan Tuhan bertanya kepada kita. Tuhan bertanya, berhadapan dengan kita, dan dia bertanya, saudara, apa yang sudah engkau lakukan selama engkau hidup di dunia ini? Sudahkah engkau bermisi melanjutkan misiku yang pernah aku lakukan? Saudara, satu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan suatu hari nanti. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan kadang bertanya kepada diri saya sendiri. Tuhan, jangan sampai saya seorang hamba Tuhan justru tidak melakukan misi yang Tuhan berikan. Saudara, kita perlu bertobat hari ini. Kita bertobat, kita selidiki hidup kita, saudara. Apakah sungguh-sungguh kita telah bermisi untuk Kristus? Ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Apa yang sudah engkau lakukan, mungkin orang lain tidak tahu apa yang sudah engkau lakukan bagi orang-orang di luar sana. Tapi ingat baik-baik, Tuhan melihat apa yang sedang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita selidiki hati kita. Apakah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan melanjutkan misinya di dunia ini. Mari kita selidiki hati kita, saudara. Apakah selama ini Tuhan, hati saya, tangan saya, sudah saya lakukan untuk misi bagi Kristus? Apakah orang di luar sana telah merasakan cinta kasih Tuhan melalui hidup saya? Atau sebaliknya, saudara, orang di luar sana tidak merasakan sesuatu apa-apa karena kita tidak bertindak, karena kita tidak melakukan misi Tuhan.
Hari ini saudara, firman Tuhan kita dengarkan. Tuhan sedang mengutus engkau dan saya. Mari sebelum kita berdoa, mari kita selidiki hati kita. Saya mengundang Ibu Yanti menyanyikan satu pujian bersama dengan saya. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Bersama umat percaya di muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan akan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami masih bisa beribadah bersama dengan keluarga kami, ketika kami masih bisa beribadah dengan setiap jemaat Tuhan yang ada, sekalipun di rumah kami masing-masing, biar itu tetap terus membuat kami
rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kembali lagi kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin, Tuhan yang tetap terus menolong akan pemimpin kami, pemerintahan kami, baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang memampukan akan setiap mereka. Dan biar kiranya Tuhan yang akan tetap terus menopang mereka, Tuhan yang tetap terus menolong mereka dalam setiap mereka mengambil akan setiap kebijakan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap persoalan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami, baik di dalam bidang politik, baik di dalam bidang sosial budaya, baik di dalam bidang ekonomi, bahkan juga pendidikan. Biar kiranya Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya, dan biar setiap persoalan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus menopang mereka, baik di dalam keluarga mereka, relasi mereka satu dengan yang lain. Biar ada kasih Kristus di dalamnya. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha dari setiap jemaat-Mu. Biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan menolong akan setiap pekerjaan usaha yang ada. Sehingga mereka pun juga dapat terus percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang tetap terus mencukupkan akan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan dari kami. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang baik, sehingga kami dapat tetap terus beraktivitas dengan baik. Bahkan mungkin di antara kami Tuhan, ada yang mengalami kelemahan fisik atau sedang mengalami sakit penyakit. Biar kiranya Tuhan juga tetap terus menunjukkan akan belas kasih Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan dan Tuhan yang akan menyembuhkannya. Sehingga dengan tubuh yang baik, dengan tubuh yang sehat pula, kami juga dapat terus melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami di dalam studi mereka. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap studi mereka. Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita dan kesungguhan hati di dalam mereka belajar, dalam mereka mengikuti akan setiap proses pembelajaran yang ada. Sehingga melalui kehidupan mereka, melalui studi mereka, nama Tuhan juga tetap terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini Tuhan menjadi doa kami, ini Tuhan menjadi permohonan kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberikan kesempatan bagi kita pada saat ini, kita akan memberikan persembahan, dan seperti biasa pada awal bulan ada persembahan perpuluhan. Mari kita menaikkan satu pujian sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati jemaat. Kisah yang bernada indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tata Kristus akan nyata, bumi
Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tiada henti-hentinya Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Ya Bapa, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau suci kuduskan agar dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami juga Tuhan bukan hanya mempersembahkan uang kami, tapi juga mempersembahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Doa penutup, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Rini Barani. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, untuk setiap petugas penata layanan dapat memperhatikan jadwal di warta multimedia. Mari kita doakan juga untuk setiap pokok-pokok doa yang telah tertera di dalam warta jemaat kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu.